Teman-teman, 7 Agustus kan, kalau misalnya ada mahasiswa kemudian nggak diizinkan sama kaprodinya, kemudian dia juga nggak berani, artinya mundur, berarti nanti dia akan diganti sama yang lain. Nah, Oh, oke. Masih ada kesempatan berarti nih, Pak. Halo teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Ria Aprilia dalam acara Sharing Seru Malam Sabtu bersama ecc.co.id. Malam ini bakal temanya curhat. Nah, curhat-curhat tentang magang. So, memang teman-teman ini sudah penutupan. Teman-teman mungkin masih ada yang harap-harap cemas, tapi ada yang sudah diterima. Selamat ya, congrats. Saya ucapkan buat teman-teman yang sudah diterima. Semoga nanti bisa dimudahkan ya dalam proses magangnya selama 6 bulan, 1 semester di depan. Termasuk ke konversi SKS-nya bisa dilancarkan dan bisa mudah tuh nanti dalam meraih karir impian teman-teman setelah lulus. Malam hari ini kita bakal curhat. Terus kemarin kita udah bagi-bagi ya, udah bagi-bagi giveaway juga buat teman-teman, ada challenge juga untuk yang pengen curhat bareng live langsung nih, bareng nanti dengan Pak Nur Hadi. Pasti udah nggak asing ya dengan Pak Nur Hadi Irbat. Beliau adalah Ketua PIC Mikro Kredensial Dikti yang menggawangi nih program magang Kampus Merdeka yang sekarang teman-teman sedang apply dan sedang harap-harap cemas nih nunggunya ya. Oke, nah kita masih nunggu. Terus kemarin kita sudah pilih, tadi sudah kita pilih dari teman-teman yang udah komen di IG-nya ECC dan udah curhat panjang lebar. Kita baca satu-satu curhatannya teman-teman. Ada yang penuh dengan goresan-goresan luka, ada yang inspiratif juga, ada yang bagi-bagi tips. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah komen. Dan nanti kita sudah pilih 5 untuk ini ya, live bareng kita, mengungkapkan langsung kegelisahannya, curhat bareng biar lega, plong hatinya, dan bisa menyuarakan gitu ya kegelisahan apa sih yang tidak hanya teman-teman mungkin rasakan, tapi juga teman-teman lainnya juga rasakan. Selamat malam Pak Nur Hadi. malam Mbak Ria, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Hadi? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau untuk teman-teman mahasiswa Indonesia harus sehat dong, Mbak. Alhamdulillah, thank you Pak Hadi. Lagi-lagi Iya, sudah bersedia memenuhi undangan kami dan mau ngajakin curhat bareng nih. boleh. Oke Pak Hadi, udah ada 5 orang terpilih nih Pak Hadi yang Siap, siap. curhatannya penuh dengan mewakili perasaan teman-teman lainnya gitu ya. Oke. Nanti kita undang untuk join live bareng biar bisa mencurahkan langsung nih isi hatinya. Mantap, mantap. Boleh banget. Mantap ya Pak. Boleh Mantap. ya Pak ya. Iya, Oke. teman-teman, 7 Agustus kan, kalau misalnya ada mahasiswa kemudian nggak diizinkan sama kaprodinya, kemudian dia juga nggak berani, artinya mundur, berarti nanti dia akan diganti sama yang lain. Nah, Oh, oke. Masih ada kesempatan berarti nih Pak. Boleh dong kenalan dulu namanya siapa, dari kampus mana, jurusan apa, terus baru deh nanti kita ngobrol. Oke, dari Mas Saka dulu deh. Oke, kalau saya sendiri perkenalkan, nama saya Saka Mahidea Utama, dipanggil Saka, dari jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Oke, Teknik Mesin Institut Teknologi Sumatera. Oke, jauh ya. Iya, Sumateranya di mana itu, Mas? Institut Teknologi Sumatera itu di Lampung, Kak. Oh, di Lampung Lampung. Selatan tepatnya. Oke. Iya. Ya cuman terpisah satu selat aja ya. Oke, Iya thank you benar. Mas Saka. Iya. Oke, ada Mas Agus nih. Namanya siapa sih? Namanya akunnya aa.us. Ya, halo semuanya. halo. Perkenalkan aku Agus Zainal Hasan, biasa dipanggil Agus, dari STIMIK TPK Parangita Malang, jurusan Sistem Informasi. Oke, sistem informasi. Nah, mana nih pendukungnya Mas Saka dan pendukungnya Mas Agus? Boleh nulis di komen ya. Curhat kok pakai dukung mendukung nih gimana? Udah bawa beasiswa
Saka dan Mas Agus menyuarakan nih curhatannya. Oke, boleh deh dari Mas Saka dulu nih ngobrol curhat, pengen curhat apa nih Mas Saka? Oh ini saya sebenarnya bingung sama masalah konversi energi Konversi SKS ini, Pak. energi, konversi Iya, energi, keren. Terlalu sering-seringan ngapalin pelajaran nih Pak. maaf. Gak apa-apa, santai aja. Iya Pak, masa konversi SKS itu Pak. Mm-mm. Jadi kalau kampus kemarin saya sudah konsolidasi dengan kampus saya. Nah, sudah diizinkan oleh pihak prodinya. Akan tetapi kampus saya itu hanya mengizinkan nanti saya mengkonversi mata kuliah tertentu Pak, yaitu 2 mata kuliah. Akan tetapi jika bisa dikonversi dengan mata kuliah lain dengan syarat kayak saya nanti membuat logbook dan saya akan presentasi kepada pihak kampus atau pihak prodi. Apakah itu dibenarkan Pak kalau dari pihak kementerian atau pihak kampus Merdeka? Karena kan setahu saya nanti akan didapat 20 SKS full gitu, atau nanti di dikti dapat langsung diblokir gitu, ibaratnya saya dapat 20 SKS tersebut, seperti itu Pak. Oke, Mas Saya bingung Agus. seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Mas Agus tadi dari kampus mana? Sorry. Mas Saka itu tadi Pak. Oh, Mas Saka, sorry. Iya, saya Saka. Mas Saka. Oh, hilang Mas Sakanya. Ini saya Pak. Oh iya, oh, Mas. Jadi Mas Saka ini merasa bahwa konversinya hanya 2 mata kuliah. Iya benar Pak. Mata kuliahnya berarti berapa SKS itu? 2 mata kuliah itu 4 SKS dan saya sudah ngambil semua itu Pak. Oh, 4 SKS dan sudah diambil semua. Berarti nggak ada yang dikonversi dong berarti. Iya Pak, itu saya bingung seperti Tapi Bapak Kaprodinya mau konversi kalau ada logbook. Iya benar Pak. Berapa Dan SKS sesuai -nya? dengan belum tahu Pak itu Pak. Nanti Kamu keterima di mana sih? Oh ya, belum ya Pak. Saya Belum. keterima di PT Braukol Pak. Wow, bro ya, ke Kalimantan nih. Padahal kamu dari teknik Institut Teknologi Teknik Mesin. prodinya teknik mesin. Iya Pak. Projectnya apa? Projectnya tentang sebentar Pak. Projectnya sistem compliance kajian dokumen bisnis proses Pak. Digital learning dan change management. Oh, oke. Ini Mbak Ria nih yang hafal nih. Ada apa aja tuh Mbak Ria? Ya itu ada macam-macam sih Pak, dari mulai bisnis proses re-engineering, kemudian digital learning juga, jadi bikin micro learning termasuk digitalisasi data di situ. Terus habis itu juga masih ada bikin ini nih, change management. Jadi kan memang sekarang PT Braukol itu sepemahaman saya sedang bergerak ke arah digitalisasi dan otomasi nih Pak Hadi. Baik dari mulai data, termasuk proses trainingnya, pembelajarannya mulai bergerak ke digitalisasi. Nah, itu karena pengen efektivitas proses dan mempercepat waktu, mengingat karyawannya kan banyak banget Pak, 20.000 ya lebih. Makanya memang itu jadi penting gitu. Di situ Mas ada 5 kompetensi yang akan dikembangkan. Analisis perubahan organisasi, implementasi perubahan organisasi, presentation skill, komunikasi yang efektif, dan evaluasi perubahan organisasi. Benar ya Mbak Ria ya? Betul Pak Hadi. Nah, kemudian kamu dari anak IT begitu ya. Saya yakin banget ya, di situ 5 hal itu belum ada kaitannya dengan IT, tetapi pekerjaannya full dengan IT. Nah, apa yang udah kamu lakukan ke Brau nih untuk bisa mendapatkan selain dari 5 kompetensi ini? Untuk sementara ini belum Pak. Oh belum, oke. Iya belum Pak. Baik. Tapi tadi dosanya akan bilang kalau logbook, kalau kamu ngisi logbook dia mau konversi SKS ya? Iya Pak, dengan mata kuliah tertentu yang berkaitan Pak. Oke, berapa SKS dari beliau? Kalau saya kan sisanya 24 SKS ya Pak. Ya kurang lebih. Belum tahu juga saya Pak, kurang lebih sih 10 sampai 15 SKS Pak. 10 sampai 15. Oke. Iya, tapi kalau itu berkaitan, kalau tidak ya nggak jadi gitu. Hmm. Iya.
Oke. Seandainya ini logbook akan dibikin karena kamu setiap hari harus ngisi logbook nanti. Iya Pak. Dan Bapak atau Ibu Kaprodi itu nanti akan melihat laporan harian kamu juga karena kalau sampai kamu nggak ngisi logbook sehari aja itu uang sakunya nggak cair. Waduh. Artinya Hari ya, Pak. setiap hari akan ngisi logbook dan memang ada begitu ya, dan Bapak Ibu dosennya pasti akan dikasih akses gitu. Seandainya kamu menyampaikan ke beliau logbooknya ya, terus respon dia kira-kira bagaimana, Mas? Kalau respon paling ya nanti paling dicek dulu Pak bagaimana, nanti kalau misalnya sesuai itu nanti kita ACC, kalau enggak ya seperti itu Pak yang saya katakan tadi Pak. Ya, kamu mau ini nggak? Bentuk logbooknya kan belum kelihatan, belum ngerti kan? Iya Pak. Bentuk logbooknya penting nggak menurut kamu kalau itu nanti disampaikan kepada kaprodinya? Menurut saya penting Pak. Oke, baik. Baik. Sebagai gambaran nanti Pak. Kalau itu kita berikan ke dirimu gambaran logbooknya gitu. Oh, boleh. Membantu nggak kira-kira? Boleh Pak, membantu mungkin. Yang pertama. Yang kedua, tanggal 9, nanti kaprodimu akan ketemu dengan Berau. Mitra langsung ya Pak ya. Iya. Apakah Itu nanti ini Pak, apakah nanti akan mungkin karena tidak apa ya, ibaratnya apakah itu bertentangan apa enggak sih Pak dari pihak kementerian atau Berau gitu, karena 20 SKS ini gitu, sementara kampus itu hanya mata kuliah tertentu gitu Pak. baik. Kalau ngomong bertentangan, kalau dari sisi hukumnya itu kamu itu udah diblok sama Pangkalan Data Dikti, dan itu udah ada payung hukumnya juga sebenarnya. Kalau ngomongin hukum, itu sebenarnya udah clear, jelas bahwa mahasiswa mempunyai hak 1 sampai 2 semester belajar di luar kampus. Dan kamu kan 1 semester di luar kampus. Programnya apa? Programnya adalah program yang udah divalidasi oleh kementerian. Baik dilakukan kementerian atau masing-masing perguruan tinggi, tapi harus dicek dulu. Nah, program ini kan udah melalui seleksi yang panjang tuh Mas. Si mitranya itu udah diseleksi itu. Benar-benar ada project base, kompetensinya ditulis di situ, learning capaian belajar itu udah. Ditambah kampus wajib memfasilitasi untuk konversi, baik kurikulumnya diganti tanpa harus menunggu kurikulum itu berubah. Nah, itu Mas. Jadi kalau secara hukum kamu dijamin lah, ada payung. Karena gini, teman-teman semua ini mumpung hadir juga ya. Jadi dari manapun kampusnya, itu setiap semester kan ngisi nilai ya. Nilainya itu di store kemana teman-teman? Kalau menurut teman-teman di store kemana? Dikti bukan Pak? Di Dikti. Ada namanya Pangkalan Data Dikti. Berarti kan dari sistem IT kan ada yang handle Pangkalan Data Dikti itu kan. Nah, Dikti karena Dikti itu organisasi di bawah Kemendikbudristek. Ya, ada satu direktorat jenderal namanya Dikti Pendidikan Tinggi. Itu untuk menjalankan undang-undang itu, untuk menjalankan Permendikbud dan surat keputusan menteri itu, maka Pangkalan Data Dikti itu diblok 20 SKS. Itu kalau secara undang-undang dan hukum. Nah, cuman kita pengen budayakan untuk berkomunikasi yang baik. Kamu dengan Kaprodi, nanti Kaprodi dengan mitra yang memfasilitasi kami dari Kemendikbudristek di tanggal 9 nanti, Mas. Oke, siapa? Ditunggu Pak. Aku mau nanya nih sama kamu nih misalnya. Seandainya Kaprodinya tetap nggak mau mengkonversi, walaupun kamu udah tunjukkan logbooknya, udah kamu tunjukkan capaian pembelajaran lulusnya yang IT itu di mana? Kamu akan seperti apa? Kalau saya sih, menurut saya Pak ya, tetap terima aja Pak, karena yang penting saya magangnya ini, pengalamannya ini, karena kesempatan itu tidak datang 2 kali menurut saya Pak. Kamu semester berapa sih? Semester 7 Pak. Wow, apalagi udah mau lulus ya. Iya Pak. Magang itu karena magang itu di ujung-ujungnya ada proses seleksi rekrutmen soalnya.
Iya. Oke, baiklah. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan kira-kira yang masih kamu bikin galau nih? Sama tambahan sih Pak, kemarin katanya kalau misalnya nggak dikonversi itu nanti akan ada keterangan di ijazah kelulusan nanti Pak, seperti itu. Ada juga itu SKPI namanya. Iya benar Pak, SKP janji dari Prodi kemarin seperti itu. Iya, tapi kalau di pusatnya sana itu udah di blok 20 SKS sebenarnya kalau di kamu, kalau keterima. Oh gitu Pak. Berarti nanti nggak ini Pak ya? Apakah nanti ya itu Pak, apa maksudnya kalau misalnya Prodi mempermasalahkan gitu, apakah akan kemungkinan terjadi seperti itu nggak Pak? Ya itu terjadinya nanti antara Kemendikbud dengan prodi kamu. Oh gitu. Jadi saya nggak terlalu pusing ya Pak. Nggak terlalu pusing sebenarnya. Yang penting kan kamu tetap bayar kuliah gitu aja kan. Oh iya benar Pak. Iya. Gitu sih, Mas, kurang lebihnya. Tapi sekali lagi, kamu kan udah tahu ya, payung hukumnya udah tahu, support dari Dikti udah tahu. Karena ini adalah batch pertama, maka kurang apa ya, koordinasi itu masih belum bagus lah antara Kementerian, mitra industri dengan prodi gitu ya. Dan ini kan kita sedang susun. Setuju nggak kalau sebuah program itu nggak ada yang sempurna di awal? Iya Pak. Setuju ya. Nah, itulah yang terjadi di kita ini. Iya, betul. Tapi terima kasih nih udah curhat ini ya. Gimana perasaan kamu gimana sekarang? 1 sampai 10, 10 itu lega banget, 1 itu masih galau gitu, di angka berapa sekarang? Mungkin 7 kali ya Pak. 7 ya, oke. Karena ada potensi untuk itu ya, bertemu dengan Kaprodinya itu kalau nggak disetujui SKS itu ya. Iya. Semoga Itu sih. Betul ya. Nanti kalau perlu nanti bisa hubungi Mbak Ria untuk contoh ini ya, contoh logbooknya. Setiap hari kok itu aku jamin deh nggak ada di kampus ini yang setiap hari memantau mahasiswanya yang magang tiap hari. Ada nggak? Nah, ini kita udah fasilitasi Kaprodi dan dosen nanti bisa memantau setiap hari kamu ngapain gitu. Dan saya jamin mahasiswa pun harus ngisi, karena kalau nggak ngisi uang saku nggak cair gitu. Oke, thank you ya Mas Saka udah sharing-sharing. Thank you Pak Hadi. Mas Saka bisa klik tombol silang yang ada di kanan atas Mas, biar bisa gantian ya sama teman-teman. Baik, terima kasih Kak, terima kasih Bapak. Sama-sama. Iya. Siap. Ini Mas Agus sekarang ya. Halo Mas Agus. Ya. Apa nih Mas yang pengen diobrolin nih? Namanya dulu, kampusnya, statusnya sekarang apa? Bukan status jomblo ya maksudnya ya. Statusnya sudah diterima atau belum? Gitu. Halo semuanya, perkenalkan, aku Agus Zainal Hasan, biasa dipanggil Agus, dari STIMIK PPKIA Paramita Malang, jurusan Sistem Informasi S1. Dan alhamdulillah sekarang sudah lolos di Tanihub bagian video editor internal. Jadi mungkin kemarin proses selesainya sangat singkat, tapi sebelumnya melewati banyak banget tantangan dari banyak perusahaan buat ikut pretest gitu. Cuman yang jadi masalah di awal sih sebenarnya gini Pak. Kemarin itu kita, di kampus ada magang internal, namanya praktek kerja teknologi informasi, kebetulan jurusan sistem informasi. Dan karena baru selesai kampus mengajar, jadi kelupaan informasinya mendadak gitu. Jadinya kayak harus cepet-cepet dapat tempat magang di tanggal 19 Juli. Dan kebetulan magang Merdeka ini masih lama gitu. Jadi saya tetap diam-diam daftar di magang Merdeka. Terus juga kemarin sempat koordinasi dengan Kaprodi di awal. Kalau soal saya sudah daftar dan dapat tes dari, kalau nggak salah kemarin di awal itu Traveloka. Saya sudah sampaikan, sudah sampai tahap tes gitu. Terus diinformasikan sama Kaprodi kalau misalkan yang semester 7, dan sekarang kan semester 7, jadi nggak dibolehin buat ikut magang Merdeka karena takut terlambat ini PKTI-nya, seminarnya terlambat gitu. Jadi kan harus tepat waktu. Soalnya juga sebagai beasiswa, jadi harus tepat waktu semuanya gitu. Terus setelah sama Kaprodi disarankan, maksudnya nggak benar-benar harus diberhentikan, tapi dikasih saran sama Kaprodi buat cari backupan secepatnya juga buat ini PKTI. Setidaknya nanti kalau misalkan nggak lolos itu ada, oh kamu sudah magang di sini, jadi ada yang dilaporkan gitu nantinya.
Dan kebetulan kemarin saya coba ambil backup di tempat SD saya ngajar. Kebetulan kemarin kampus mengajar angkatan 1, jadi saya coba di sana dan akhirnya diizinkan walaupun memang di sana nggak ada mentor di bagian IT. Udah terpaksa di sana, tapi sambil lalu saya mengikuti tes-tes dari banyak perusahaan dan kebetulan di tanggal 23 Juli kemarin itu ada kabar langsung interview dari Tanihub. Itu jadi proses seleksinya cuma sebentar, itu ada 2 kali interview. Nah, dan sangat cepat dan tanggal 28 itu sudah diumumkan dan akhirnya lolos. Cuman saya bingung gitu kemarin pas lolos, kayak seneng tapi bingung ini lolosnya nggak linear sama jurusan saya gitu loh. Saya kan sistem informasi, mungkin coding atau data analis gitu kan. Cuma saya di bagian video editor. Jadi agak ragu mau ngomong sama Kaprodi dan akhirnya kemarin sempat di chat tapi balasnya cuek dan lama gitu, kayak ya nggak apa-apa, yang penting Agus bisa jalanin dua-duanya gitu. Nah, tapi ada kesempatan hari Senin saya ketemu langsung karena kayak lebih enak ngobrol langsung nggak sih kalau konsultasi gitu. Jadi saya bertemu langsung dengan Kaprodi di kampus. Menyampaikan kalau misalkan saya lolos di sini bagian ini, saya bilang ini untuk konversi SKS-nya bagaimana. Saya kan nggak linear, tapi sama Kak Prodi kayak nggak usah permasalahkan soal itu gitu. Yang penting kamu bisa fokus di sana. Maksudnya kayak nggak apa-apa meskipun berbeda jurusan. Kemarin juga sempat ikut live, kayak mungkin kita nggak harus sesuai jurusan gitu kerjanya nanti mungkin juga Kaprodi saya bisa memahami passion saya juga, karena memang sebelumnya saya aktif di kampus untuk bantu kayak bagian perfilman gitu. Jadi mungkin saya lebih ke passion saya buat ikut magang gini gitu. Sebenarnya sampai di situ terus disetujui karena kemarin juga dapat konversi SKS dari kampus mengajar. Jadi malah bingung, ini SKS-mu udah meluap gitu, jadi bingung mau dimasukin kemana gitu. Jadi terus kan ada SKPI, mungkin bisa dimasukkan di sana gitu. Terus soal kebetulan kan sudah diterima di tempat magang SD ini, disarankan sama Kaprodi saya buat bener-bener fokus. Katanya kalau mau jadi profesional jangan setengah-setengah, jadi kamu harus bisa menentukan pilihan kamu gitu. Akhirnya saya mengundurkan diri dari kerjaan juga, resign, terus di SD juga magang kemarin mengundurkan diri, ya tetap dengan baik-baik, tetap dengan surat. Terus juga dibebaskan untuk tidak mengambil SKS semester depan karena udah memenuhi. Cuman yang saya bingung karena ini semester depan udah skripsi, ya mungkin ada pertimbangan lagi nanti untuk, kan di kampus saya ada mata kuliah praskripsi, mungkin nanti saya coba konfirmasi lagi dengan Kaprodi itu enaknya bagaimana. Cuma kemarin dapat lampu hijau, udah fokus aja di magang Merdeka ini. Oke. Wah, luar biasa nih Mbak. Mbak Ria nih gantian yang nanggepi psikolog nih, lebih tepat nih sepertinya. Wah, ini padahal pengennya ketemu Pak Hadi nih. Oke, Mas Agus, congrats ya. Wah, luar biasa deh. Ternyata jadi rebutan itu sulit juga ya Mas Agus ya. Ini kan Mas Agus diperebutkan ya. Udah kampus mengajar oke lolos, ini di magang Merdeka lolos. Ternyata jadi primadona dan rebutan tuh ada kesudahan juga ya dalam menentukan pilihan. Dan kalau saya dengar tadi dari apa yang Mas Agus ceritakan, oke sih ya, artinya memang sudah ada pilihan yang jelas yang Mas Agus tetapkan, sudah dikomunikasikan juga ke Kaprodi, ke pihak terkait, dan akhirnya memang menentukan pilihan. Nah, ini nih tinggal nanti gimana kalau memang passionnya ke arah situ, apalagi yang namanya konten kreator sekarang lagi ngehit ya, profesi kayak gituan. Betul. Nah, kalau ilmu IT kan, ilmu sistem informasinya Mas Agus sudah dapat di kuliahan tuh dari semester 1 sampai 6. Maka ketika semester 7-nya mulai mempelajari yang di luar bidang yang sesuai dengan passion, maka begitu lulus sudah paket komplit tuh. Ya. Jadinya saya rasa kok semoga ini bisa menjadi pilihan yang pas banget nih untuk masa depan Mas Agus juga ke depannya. Nah, kalau terkait tadi kegundahannya mata kuliah praskripsi, skripsinya nanti gimana? Barangkali nanti di tempat magang coba dieksplor lebih jauh lagi, karena kan magangnya pakai project ya. Nah, bisa jadi project itu kemudian berkembang jadi skripsi, itu tidak menutup kemungkinan, Mas.
Jadi bisa aja gitu, nanti bisa dikaitkan dengan ilmu sistem informasinya dan barangkali itu bisa berwujud jadi skripsi. Nah itu akhirnya kan jadi lempar satu batu dapat dua burung gitu. Kalau pandangan saya gitu sih Mas Agus. Tapi Mas Agus, Mas Agus, pertama iya ya, kongrat ya, selamat gitu ya, udah diterima juga di Tanihub. Ini perusahaan besar ya, se-Asia Tenggara dalam bidang pertanian berbasis teknologi, ini luar biasa banget. Gak mudah loh keterima di situ gitu ya, artinya luar biasa. Dan kamu berasal dari kampus yang mungkin gak familiar begitu ya, artinya itu benar-benar nanti kamu akan jadi duta kampus dan mempopulerkan kampus kamu di perusahaan-perusahaan besar seperti di Tanihub ini. Mas, tadi yang dibingungkan adalah nanti akan ada skripsi dan ada praskripsi ya. Itu kalau praskripsinya berapa SKS, Mas? Sebenarnya kurang tahu juga soal praskripsi, belum karena ini matkul baru disahkan juga, kayak masih belum tahu prosedurnya. Cuma katanya kemarin itu bahasnya cuma bab 1 sampai bab 3 aja gitu. Selebihnya nanti sama dosen pembimbing sih, penentuan dosen pembimbing gitu, Kak. Ada kemungkinan online nggak di situ yang preskripsi itu? Kemungkinan sebenarnya bisa, kalau di kampus saya kan ada kelas malam, mungkin nanti kita bisa atur jadwalnya, bisa ikut kelas malam atau yang ikut yang kelas pagi gitu. Jadi kalau ikut bisa, kelas malam sebenarnya ada masalah ya berarti ya? Gak ada masalah karena memang sebelumnya juga sering aktif gitu di luar, jadi ikut semua event gitu. Ya, jadi kalau seandainya nanti bisa kelas malam, itu ambil kelas malam juga, dan misalnya bisa menemukan online, terus kemudian seperti yang Mbak Ria tadi ya, kalau ternyata di Tanihub nanti kamu bilang sama tim Tanihub, bisa nggak kalau skripsinya nanti aku yang seperti ini nih, aku kerjakan secara mandiri gitu ya, tapi objeknya di Tanihub gitu. Seberapa mungkin kalau seperti itu, Mas Agus? Kemarin juga sempat disarankan sempat curhat sama temen juga, disarankan nanti coba explore di luar bidangmu di sana, siapa tahu nanti kamu kayak mungkin tentang data analisnya di sana itu maksudnya ekspor data analisis di sana bagaimana sih, kayak mungkin di jam istirahatnya kita bisa curi-curi waktu buat tanya-tanya atau observasi gitu. Pasti, dan kamu kemarin disarankan seperti itu sama. Dan kamu punya mentor di sana kan? 1:10, jadi bisa ngobrol sama mentornya. Bahkan mentor lain pun juga bisa gitu ya. Oke, baik. Ini luar biasa banget nih. Gimana sekarang perasaan kamu setelah curhat, gimana nih? 1-10? 10 lega? Alhamdulillah. Ya, Kak, berapa nih? Lega banget ya? Oke. 10, Kak. 10 ya? Oke, ini bagus banget, dan kamu udah dipercaya ya sama Kak Prodi, itu luar biasa banget beliau. Kemudian Tanihub juga udah mempercayai kamu, dan teman-teman juga support kamu gitu ya. Tinggal peluangnya udah terbuka lebar banget, dan mudah-mudahan saya doakan kamu bisa memegang kepercayaan dari pihak-pihak yang udah menaruh harapan ke kamu gitu ya. Itu aja sih kalau dari saya, Mbak Ria, Mas Agus. Oke, thank you Mas Agus sudah sharing. Oke, silakan boleh ini ya, boleh ikut nimbrung di komen. Bisa. Oke, Kak, terima kasih. Terima kasih. Oke, Mas Agus, terima kasih. Halo Mbak Krisenia Karel. Ya, halo, selamat malam. Malam. Panggilannya siapa? Kenalan dulu dong. Senia aja, Kak. Oh, Nia. Oke. Nia jurusan apa nih? Saya dari ITB Stikom Ambon, jurusannya Teknik Informatika, sekarang semester 7, dan kemarin itu sudah lolos di Orbit Future Academy. Oh, Orbit Future Academy. Yang apa? Lolos yang Artificial Intelligence for startup atau for Gen Y? Oke. Ya, jadi mau share sedikit, Pak. Awalnya itu saya kan di Ambon juga, kebetulan kan masih masa pandemi seperti tempat lainnya juga. Dan kebetulan itu di kampus kita disuruh, pas baru akhir-akhir ini, kita disuruh untuk cari tempat magang sendiri. Karena kantor itu, perusahaan pada nggak terima untuk mahasiswa ikut KKP di kantor-kantor gitu, Pak. Lalu akhirnya puji Tuhannya sih saya bersyukur karena sebelumnya sudah langsung lolos di Orbit, masukkan tanggal 6, kemudian seleksi administrasinya itu tanggal 8 sudah langsung diumumkan lolos. Awalnya masih agak mau pilih atau enggak gitu ya, soalnya masih bingung mau pilih magang atau studi independen. Tapi pas ikut beberapa kali Zoom sama Bapak, akhirnya
saya langsung pilih untuk sekarang ini saya ambil SI aja, studi independen aja, karena saya masih butuh belajar dulu. Jadi mungkin bisa nanti akhirnya saya lulus nanti dengan bekal dari Orbit ini bisa untuk saya kerja ke depannya lebih baik lagi gitu, Pak. Kamu semester berapa sekarang nih ya? Saya sekarang semester 7, Pak. Oh, masuk semester 7 ya? Baik. Iya, betul, Pak. Oke. Terus kemudian apa nih yang menjadi hal yang ingin kamu diskusikan di malam hari ini apa nih? Kalau saya sih sebenarnya itu kemarin dari kampus juga sih Pak. Sebenarnya mereka masih belum tahu soal studi tentang magang kampus Merdeka ini sama studi independen, Pak. Saya sudah sempat sampaikan juga di bulan kemarin, akhir bulan, cuman katanya mereka kamu wajib ikut KKP, kuliah kerja profesi wajib. Yang itu nanti untuk studi independennya terserah kamu mau ikut atau enggak. Cuman ya itu saya kan sudah sempat sampaikan dulu kalau memang ini kan programnya langsung Kemenristek Dikti, Pak. Tapi ya itulah dosennya masih belum ini, Pak. Cuman saya udah konfirmasi ke pihak Orbit juga. Katanya nanti konsolidasinya tanggal 14 sama pihak kampus baru akan dijelaskan lebih rinci lagi, Pak. Oke. Jadi Mbak Ria, suaranya Mbak Nia ini putus-putus nggak ya? Aku kok dengerinnya gitu ya? Di tempat saya cukup lancar sih, Pak Hadi. Oh iya, apa itu muter-muter gitu nggak ya? Nggak ya? Iya, kalau muter-muternya iya. Tapi oke, baik. Baik, saya agak keputus-putus, nanti tolong di-clearkan ya. Berarti Mbak Nia ini concern-nya adalah pengen ada harus mengambil kerja praktek gitu ya, Mbak Ria, Mbak Nia ya. Ikut kerja praktek, tapi di saat yang lain kamu keterima di Orbit nih, yang Artificial Intelligence for yang Gen Y itu ya, bener ya? Ya, betul, Pak. Kalau yang kamu pahami sendiri terkait dengan keterkaitan antara kerja praktek itu kan kamu ngerjain project, bener nggak? Betul, Pak, betul. Nah, kalau yang kamu ketahui sendiri nih terkait dengan Orbit, apa kaitannya program studi independen yang Artificial Intelligence Gen Y ini dengan ngerjain project, Nia? Iya, baik Pak. Jadi kemarin pada waktu sudah bahas-bahas di grup Orbit juga, sama baca-baca tentang materinya di website Kampus Merdeka, di situ saya udah lihat kalau misalnya nanti pada akhirnya pun di bulan ke-5 sama ke-6 pun kita akan buat satu project, Pak. Project AI sederhana. Nah, itu kebetulan saya sangat senang sekali, Pak. Awalnya saya tuh nggak tahu nanti mau skripsinya tuh mau dibuat apa gitu, ada gambaran sama sekali. Dan sangat bersyukur karena untuk program ini saya akhirnya bisa dari studi independen ini, akhirnya saya bisa dapat untuk nantinya skripsi saya akan bagaimana nanti ke depannya, Pak. Jadi saya udah ada gambaran sih pada waktu membaca tentang SI ini gitu, Pak. Oke, itu betul banget, gambaran kamu tuh udah bener banget bahwa nanti di Orbit itu nggak cuma belajar, nggak cuma mempunyai skill, tapi juga ada project yang dikerjakan. Nah, untuk informasi kamu ya, bahwa kalau Orbit itu yang Artificial Intelligence for Gen Y itu untuk profesional bagi kamu yang mau bekerja. Kalau Artificial Intelligence for Startup itu untuk bikin startup. Jadi nanti kamu ada project-project yang harus kamu kerjakan. Nah, itu memang benar yang disampaikan kamu tadi. Nah, apa yang udah kamu lakukan bahwa ada kaitannya loh antara praktek, ya, kerja praktek, ngerjain project dengan kamu ikut di Artificial Intelligence, apalagi kamu anak IT kan, gitu. Udah apa yang udah kamu sampaikan kepada kampus nih, Nia? Kemarin kebetulan kita juga ke kampus untuk pertemuan beberapa mahasiswa sama pembimbing. Jadi di situ pada saat saya sudah langsung paparkan tentang program ini, untuk skripsinya sih malah ada 2 dosen yang langsung setuju karena memang mereka juga lagi konsen ke AI, Pak. Jadi mereka langsung semangat untuk, mereka langsung tertarik kalau misalnya saya ada sesuatu yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan nanti pada saat sudah program, mereka malah dengan senang hati gitu, Pak, mau backup ataupun nanti membantu. Awalnya kan ada dosen yang memang yang awal tadi tentang di bagian akademik tidak setuju kan, Pak. Tapi pada saat kemarin sudah langsung tanya ke bagian dosen yang 2 itu, mereka bilang ini programnya bagus. Jadi
malah ditanya bisa nggak buat teman-teman yang lain, padahal kan sudah tutup. Iya. Bener banget ya. Oke. Itu berarti kampus sudah mendukung ya kalau begitu ya, Iya, cuman Mbak Nia ya? masih tunggu nanti, makanya mereka masih tunggu kabar untuk konsolidasinya itu, Pak. Iya. Oh, oke, oke, baik. Ada nanti, Iya. sure, pasti ada konsolidasi nanti. Nia, kamu udah sampaikan juga nggak kalau Orbit ini miliknya Pak Ilham Habibie Sudah, Pak, juga? di awal sekali saya udah langsung sampaikan. Oke. Iya. Mm-mm. Artinya beliau yang bertanggung jawab Iya. penuh nanti Pak Ilham Habibie ini. Jadi artinya bukan orang Betul. biasa gitu ya yang memiliki program ini gitu. Orang yang concern terkait dengan teknologi dan terkait dengan Iya. pendidikan. Sekali lagi, thank you Nia. Gimana kamu udah lega Sangat bercerita? lega sih, Pak. Nanti akan kita pertemukan kok antara Kaprodi dengan apa dosen dengan dari Orbit nanti kita Baik, akan Pak. pertemukan. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama Terima Nia, terima kasih. kasih. Ya, oke. Thank you. Oke. Ini ada Dita ya. Halo Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Hadi dan Arya. Malam, Dita. Kabarnya? Oke, boleh kenalan dulu dong Dita. Apa kabarnya Pak Nur Hadi dan Kak Ria? Baik, Dita gimana? Sehat? Sehat, Alhamdulillah Bapak. Dita dari kampus mana nih? Oh iya, perkenalkan nama saya Dita Safitri, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, Satya Negara Palembang. Semester 7 saat ini, Bapak. Oh, semester 7. Oke, semester 7 dari Palembang ya? Iya, benar, Institut Bapak. apa? Institut Administrasi Sekolah Tinggi Sekolah Ilmu Tinggi Administrasi. Ilmu Administrasi. Wah, Ya. Palembang ya. Gimana nih ya? Iya, benar. Kamu sekarang nih posisinya statusnya udah diterima di mana nih? Atau sedang proses di mana? Masih dalam seleksi, Bapak. Masih menunggu. Kamu ngelamar di mana aja kemarin? Saya ngelamar di Sekjen DPR RI, di Danone, di Unilever, di Nestle, dan ada juga beberapa lain. Danone, Unilever, Nestle. Multinasional semua nih. Emang seneng ya, tertarik ke sana ya memang di multinasional Tertarik ya? sekali, Bapak. Iya. Oh, iya. 3 kali dong, kan tadi 3 nih, bukan hanya sekali dong. Iya, iya. Nestle, Danone, Unilever kan 3 ini ya. Gitu, Pak. Terus kamu juga ini ya di DPR. Ini semua statusnya masih ini ya, Masih proses dalam semua. seleksi, Bapak. Iya, masih menunggu. Oke. Oke, di sesi yang singkat ini apa yang ingin kamu obrolkan atau diskusikan atau curhatkan apa nih? Oh iya, saya pengen ceritakan sedikit ya, Pak, yang saya alami dan Boleh rasakan selama program magang bersertifikat ini. Awal saya tahu kampus boleh Merdeka banget. itu, saya excited sekali karena memang ini yang saya tunggu-tunggu dari sejak menjadi mahasiswa baru. Dan sekarang saya tapi alhamdulillah masih ada peluang bagi saya untuk melaksanakan diri kepada program Kampus Merdeka sertifikat gitu, Pak. Jadi menurut saya program ini tuh sangat bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswa di Indonesia karena program ini mitra-mitranya itu bagus sekali dan memang berkompeten dalam bidangnya gitu, Pak. Tapi sampai saat ini saya juga masih menunggu dan saya lihat juga teman-teman masih menunggu seperti itu, Pak. Jadi saya pengen nanya kapan ya Pak kepastian untuk yang belum mendapatkan pemberitahuan seperti itu, Pak. Wah, oke. Ya, di PHP ghosting, ya. Bapak. Di ghosting ini Pak. Aku di ghosting ya. Baik, aku coba kamu tadi ini ya, aku coba liatin data ya. Sekarang ini dia progresnya seperti apa. Sebentar ya, aku cek nih. Tapi tadi Mbak Ria silahkan ngobrol dulu ya sama Mbak Dita. Aku coba cekin tanggalnya. Cekin ini. Biar Pak Hadi ngintip-ngintip dulu ya. Ya, aku tak intipin deh. Untuk Dita aku intipin deh. Lihat buku. Oh, hilang. Tadi untuk informasi ya, untuk informasi nih teman-teman tadi yang mungkin daftar sama kayak siapa? Dita. Siapa tadi namanya? Dita, itu dari Unilever. Itu memang belum diumumkan begitu ya, tapi kalau lihat dari progresnya udah 88% lah gitu. Artinya
Tapi kalau yang di Nestle itu masih 40%, jadi masih menunggu, belum lengkap gitu ya, belum utuh begitu. Jadi belum selesai prosesnya memang. Jadi ditunggu aja Masih gitu ada ya. harapannya. Ya, Ini dan pada dicari netizen ini. ya, dan kemudian kalau yang di Danun begitu ya, tadi itu dia kan 130, sementara yang terisi sekarang baru sekitar 90-an. Jadi emang belum selesai, teman-teman semuanya. Nah, ada potensi juga teman-teman nggak usah khawatir, tanggal 7 itu memang perusahaan itu tutup gitu ya. Tutup tuh bukan berarti tutup seleksi, karena kan masih ada sesi konsolidasi. Seandainya ada mahasiswa yang nggak diizinkan dan kemudian dia juga nggak berani untuk ngambil, itu nanti yang di bawah itu bisa naik. Jadi teman-teman siap-siap aja ditunggu nih kontaknya begitu, atau emailnya dipantengin terus tuh. Itu sih Mbak Ria. Nah, ini sudah kembali nih Dita. Tadi mohon maaf ya Kak sama Bapak, ada trouble sedikit. Nggak apa-apa. Jadi Dita untuk Unilever, kemudian Danun sama Nestle ini memang belum selesai prosesnya. Oh, seperti itu. Tapi udah progres. Artinya progres itu begini. Ada misalnya ya, Unilever itu udah 88%, tapi belum 100%. Masih ada peluang kan di situ. Kemudian Danun itu masih sekitar 60%. Kemudian kalau Nestle itu masih 40%. Jadi memang belum selesai. Maksimal itu besok ya. Konsolidasi itu akan muncul di mana ketika misalnya ya ada kampus X itu ketika konsolidasi kaprodinya nggak mau. Si mahasiswanya juga akhirnya nggak berani untuk lanjut. Maka orang yang di bawahnya itu bisa naik gitu. Oh iya Pak. Ya, itu penting banget. Masa konsolidasi itu nanti penting banget karena perusahaan juga nggak mau kan kalau si kaprodinya nggak menyetujui dan anaknya juga nggak mau, takut gitu kan. Nah, itu juga penting juga di situ. Tapi intinya di 3 program tadi belum selesai begitu. Artinya masih sedang berjalan proses seleksinya gitu. Itu kurang lebihnya. Terima kasih Dita. Bapak penjelasannya. Ya, itu sih. Jadi menurut saya tetap positive thinking aja, positive mind, berdoa begitu ya. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin. Intinya 3 perusahaan yang tadi kamu bidik itu saat ini belum selesai prosesnya. Begitu juga dengan DPR. Bahkan DPR menambah kuotanya loh, yang awalnya 75 jadi 150. Dan Masih belum besar selesai juga. ya Pak. Masih besar kesempatannya. Tapi aku ini nggak bermaksud PHP ya. Artinya ada kesempatan walaupun kecil begitu ya. Karena mereka udah proses rekrutmen. Dan tentu semangat untuk mempersiapkan juga ya. Oh kayak gini ya prosesnya. Yang pengalaman itu biasanya didapatkan oleh mahasiswa yang baru lulus tuh. Nah kamu semester ini udah merasakan itu sehingga harapannya nanti jauh lebih siap. Apalagi kamu semester 7 ya. Artinya mudah-mudahan begitu ya, kalau misalnya saat ini nanti belum begitu ya, di semester depan masih bisa berlomba lagi gitu, Dita. Amin ya. Ya, sama-sama Dita. Thank you ya. Semangat Dita. Yuk. Ya. Ini karena tadi saya lihat komen-komen ini ya pada nanya juga DPR dong up, lagi seru gitu. Saya sekalian pengumuman ya Pak Hadi, boleh ya? Boleh, silahkan. Progres DPR teman-teman ya, untuk progres DPR sekarang lagi tahap wawancara gitu ya. Udah diundang oleh tim DPR untuk tahapan wawancara di hari ini dan besok. Jadi kalau teman-teman ternyata nggak dapat undangan untuk wawancara di minggu ini, kecil kemungkinan ya untuk ini ya ke tahap berikutnya gitu ya. Saya nggak berani bilang nggak lolos gitu karena bisa jadi kayak yang Pak Ahdi bilang tadi gitu, ternyata kan masih ada konsolidasi dan bisa jadi ada yang mengundurkan diri dalam tahap konsolidasi dan itu bisa jadi kesempatan juga nih buat teman-teman yang lain ternyata ya. Oke, jadi clear ya teman-teman, kalau teman-teman dari yang DPR itu baru ngisi konfirmasi belum diundang psikotes ya berarti belum lolos di kesempatan kali ini gitu. Kalau yang belum diundang wawancara di minggu ini berarti ya belum berkesempatan. Nanti yang wawancara inilah yang masih nunggu gitu ya, mungkin beberapa sudah diumumkan, beberapa masih nunggu proses. Betul banget ya teman-teman. Nggak usah sedih, nanti masih ada kesempatan di semester berikutnya, insya Allah teman-teman semua akan bisa dapat tempat terbaik ya Pak Hadi ya. Amin. Iya, betul banget Mbak Ria. Oke. Nah, boleh Mas Farisa, boleh
lambaikan tangan minta untuk bergabung kalau pengen ngobrol langsung. Ini karena yang satu Mas Kalingga kayaknya sinyalnya lagi bermasalah nih. Jadinya agak sulit untuk join di IG Live kita. Tadi ada Ya, satu. nggak apa-apa ini sambil ngobrol ya Mbak, nunggu yang lain, teman-teman semuanya. Komunikasi itu jadi nilai yang penting banget ya, kunci banget loh komunikasi itu. Eh, Teman-teman semuanya di dalam berkomunikasi itu, baik kepada dosen, kepada mitra, itu akan menentukan masa depan teman-teman semua. Dari komunikasi, kalau saya tadi lihat, itu yang paling penting. Nah, ini ada yang udah join nih Mbak Ria. Iya, ini tadi yang dada-dada Farisa dong, Farisa pengen ngomong langsung. Boleh, Marisa, silahkan. Halo Farisa. Selamat malam, Mengkarya, Bapak semuanya. Iya, malam. Jadi perkenalkan, nama saya Farisa Zahra Afifa. Saat ini semester 6 mau ke 7 baru selesai UAS kemarin. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPUI Jakarta, jurusan manajemen. Nah, ada yang digalauin nih, Pak. Kenapa? Ada yang digalauin. Ada yang apa, sorry? Ada yang digalauin nih soal kampus Oh, Merdeka. silahkan ceritakan kegalauanmu. Kami siap mendengarkan. Jadi, Apa nih? kebetulan saya keterima di studi independennya Microsoft program Azure Artificial Intelligence. Microsoft. Iya. Terus untuk kegiatannya itu kan kalau misal kemarin tuh ada Orbit kan kayak yang tadi Kadita itu. Kalau Orbit itu kan dari official Instagram itu ada grup Telegramnya gitu. Nah, untuk yang Microsoft ini nggak ada gitu Pak. Saya cari grupnya saya tuh kayak takut ketinggalan informasi seperti itu gitu loh. Nah, Terus? itu bisa diinfoin nggak Pak kalau kegiatan untuk di Azure Artificial Intelligence-nya Microsoft tuh nanti ngapain gitu? Karena kan setahu aku di studi independen itu kita belajar sama kampus-kampus lain untuk membuat project bareng seperti itu. Betul banget. Kamu keterimanya di mana? Yang Cloud Fundamental Track, Data and Artificial Intelligence, atau Microsoft Productivity in the Modern Workplace? Yang mana? Ya, yang pertama tadi. Yang Cloud Fundamental Track. Yang pokoknya di web kampus Merdekanya itu Artificial Intelligence yang buat program Azure gitu. Oh, oke. Data dan Artificial Intelligence ya? Iya, iya betul. Oh, yang Azure Service. Microsoft Ya, Azure Service. Oke. Oke, baik. Wah, keren banget nih. Kamu padahal dari jurusan apa tadi? Prodi apa? Manajemen. Manajemen. Gimana? Cerita dulu dong. Proses seleksinya seperti apa tuh? Kalau misalnya kebetulan saya juga nggak daftar di studi independen juga. Kalau untuk studi independen kebetulan keterima 2. Waktu kemarin tuh keterima di Orbit juga, tapi saya nggak ambil karena masih mau nunggu dari lamaran yang lain kayak magang dari tempat lain. Jadi saya nggak ngambil Orbit. Terus habis itu saya udah tes untuk Zenius ada 2. Community intern sama buat media sosial spesialis, tapi untuk tahap selanjutnya nggak lanjut, kayaknya saya nggak lolos di Zenius. Oke. Kalau Microsoft sendiri tesnya apa nih waktu itu? Kalau Microsoft sendiri nggak ada tes gitu Pak, jadi langsung keterima gitu. Jadi saya langsung dapat email kalau saya keterima studi independen di Microsoft seperti itu. Oke, baik. Misalnya kan kalau yang lain sebenarnya saya juga bingung sih. Kalau yang lain kayak untuk magang di kayak Alfamidi gitu. Untuk program internnya itu kan saya juga kemarin seleksi di Alfamidi juga. Itu ada interviewnya. Terus untuk Danon kemarin saya juga udah isi psikotesnya, itu ada tesnya. Nah, kalau studi independen ini kan langsung lolos gitu Pak. Jadi saya nggak tahu gitu untuk kegiatan apa rencana ke depannya gitu. Baik. Bisa kalau kampus kamu sendiri gimana? Mendukung juga? Kebetulan saya mahasiswa bidik misi dan sama rektor kebetulan
kita setiap Jumat itu ada soft skill untuk khusus anak bidik misi, dan beliau berpesan seluruh anak bidik misi itu untuk ikut kampus Merdeka. Jadi untuk dari kampus nggak ada masalah dan malah mendukung seperti itu. Oke, tapi yang kamu galaukan adalah ini kok nggak ada grupnya gitu ya? Tenang gitu ya, sekelas Microsoft pasti yang memikirkan ke sana dan memang nanti akan dikumpulkan karena Microsoft itu banyak banget yang diterima. Ya, nanti pasti akan dan mereka aktif juga kok. Jadi kalau udah diterima nanti mereka kan perlu ada perjanjian kerjasama dulu yang sekarang ini sedang proses sama Kemendikbudristek. Nah nanti kalau udah, dan tiap perusahaan beda-beda memang ya, dan dia nanti kalau udah pasti nanti akan dihubungin. Jadi nggak mungkin nggak akan dihubungin gitu kalau udah dinyatakan diterima. Gitu sih, tenang aja. Nanti para PIC dari masing-masing mitra pasti akan menghubungi ketika sudah. Jadi teman-teman nanti yang udah keterima itu dapat SK dari Dikti. Nah, gitu ya, dapat SK dari Dikti. Nah, mungkin Microsoft itu tipenya diselesaikan dulu legalnya. MOU-nya pun sekarang sedang proses, belum selesai, gitu ya. MOU antara pemerintah, Kemendikbudristek Dikti dengan mitra. Nah, nanti kalau udah selesai, SK mahasiswanya udah muncul, mungkin ada tipikal perusahaan yang nanti dia aku hubunginya gitu. Gitu. Ada yang mulai sekarang, ada yang nanti gitu. Kalau Microsoft mungkin tipe-tipe yang nanti aja deh kalau udah clear semua. Toh juga anaknya nggak pergi-pergi kemana-mana kan gitu. Gitu sih. Tenang aja. Siapa? Farisa. Terus Pak mau tanya juga nih, kan tadi bahas-bahas konsolidasi itu. Nah itu kalau misalnya untuk konsolidasi itu berarti kan kayak kerjasama antara si perusahaan dengan kampus. Nah itu kalau misalnya untuk konsolidasi dari Microsoft sendiri itu nanti berarti langsung ke kampus atau gimana Pak? Kalau misalnya iya, nanti ada dari Microsoft akan ketemu dengan perwakilan kampus kamu. Iya. Berarti nanti kita fasilitasi nanti itu ada kok jadwalnya udah. Sama ini Pak, kan teman-teman saya nih yang lain juga pada tanya kalau kalau kampus Merdeka ini kan kebetulan ada uang sakunya. Iya betul. Nah, terus kalau misalnya ada tanya nih, anak bidik misi kalau misalnya keterima di kampus Merdeka pada dapet enggak gitu? Maksudnya masih uang sakunya atau enggak gitu? Iya, tetap dapat ya. Misalnya nanti kamu kalau ini ya misalnya dapatnya bidik misi itu kan per bulannya 700.000 kan ya, bener ya? Betul. Nah, itu tetap dapat. Terus bantuan yang lain di bidik misi tetap dapat. Nanti uang sakunya misalnya X rupiah gitu ya. X rupiah dikurangi 700.000. Itu yang kamu dapatkan. Misalnya uang sakunya 1,2 juta gitu ya. Kalau studi independen 1,2 juta dikurangi 700.000 kamu dapat 500.000 gitu. Jadi tetap dapat. Gitu ya. Clear? Jadi bidik misinya dapat, ini juga dapat gitu ya Pak Hadi? Iya, tapi yang harusnya 1,2 dikurangi 700 karena nggak bisa double gitu. Gitu. Soalnya kan jadi selisih. Gitu ya Pak Boleh kok. Udah ada ketentuannya sekarang boleh. Boleh. Terus kemudian kalau yang keterima magang, misalnya uang sakunya 2,5 juta misalnya, atau 3 juta, berarti dia nanti dapatnya nggak 3 juta, tapi 3 juta dikurangi 700.000. Kan 700.000-nya dari bidik misi dapat tetepan. Nah, jadi dia nanti menerimanya 2,3 juta begitu. Soalnya terakhir ada seminar gitu sama dosen saya tuh bilang kalau misalnya nggak bisa double funded gitu karena udah diubah peraturannya. Itu yang terbaru tadi yang saya sampaikan. Jadi tetap dapat bidik misi sama UKT pokoknya fasilitas bidik misinya tetap dapat gitu ya. Yang di sini tinggal selisihnya aja gitu. Ya. Oke. Itu infonya udah ada resmi di IG kampus Magang Merdeka kalau nggak salah. Ya, ada kok. Ada. Ada. Bisa dikepoin ya teman-teman yang bidik misi khususnya ya. Ya. Clear ya? Clear. Udah tenang. Udah tenang ya, lega ya. Oke. Nah, teman-teman yang keterima bye-bye. Yang keterima Microsoft boleh tuh DM Farisa janjian. Tuh yang ketemu Microsoft langsung bikin Telegram tuh. Boleh. Terima kasih. Izin live ya Pak. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Pak, ini sudah nggak terasa nih udah 1 jam, tapi ini ya beberapa pertanyaan yang tadi sudah muncul di komen. Boleh ya saya kilas? Ini pada nanyain progres Braukul Pak Hadi.
Udah sampai mana? Progres Boleh Berokul. ada Eh, ininya nggak ya? maksudnya ini ya jumlah perusahaannya ya atau Udah berapa persen itu tadi yang kayak oh udah berapa persen? ya, Oke. jadi Bro itu ini ya hmm, udah tinggal ini sih udah hampir 97%. oke, udah hampir 97% ya. Iya, udah ada 105 Teman-teman. yang udah diterima dari 111 ya. Jadi tinggal dikit banget sih. Dan Hmm, ya 95% udah tertutup kalau Berau. Tapi sekali lagi konsolidasi nanti kalau ada hmm. mahasiswanya mana yang nggak keterima yang di bawah akan naik gitu. Gitu sih. Kayak yang tadi ITS yang masih galau, Institut Teknologi Sumatera yang masih galau tadi, yang Ya. belum sudah keterima Mm-mm. tapi ternyata masih bermasalah dengan kampus, bisa jadi itu. Bisa jadi, iya. Kesempatan. Mm-mm. Oke, nah teman-teman, ini kan malam ini dan besok itu beberapa ada yang mulai pengumuman gitu ya. Jadi masih ada kesempatan malam ini banyak-banyak berdoa yang kenceng gitu ya. Eh, ini pertanyaan banyak juga nih Pak Hadi. Bakal Mm-mm. ada perubahan status nggak sih di akun website Kampus Merdekanya teman-teman ini? Iya, pasti nanti teman-teman semuanya, tapi nggak tanggal 7 ya. Kalau tanggal 7 Hmm, langsung di-reject semua kan statusnya jadi susah tuh. Jadi kami dari tim itu nanti nunggu sampai konsolidasi selesai. Ya, selesainya kapan? Berarti tanggal 14. Jadi paling telat tanggal 15. Jadi tanggal 7 sampai 15, kami pengen teman-teman nggak berjuang sendiri. Kami juga belajar juga untuk berkomunikasi, memfasilitasi antara mitra dengan prodi teman-teman semuanya. Tapi teman-teman ingat ya bahwa komunikasi itu penting banget. Respon teman-teman semuanya di dalam berkomunikasi, tolong baik-baik begitu ya. Walaupun sudah ada payung hukumnya, tapi teman-teman juga harus tetap berkomunikasi dengan kaprodinya. Ya, itu penting banget. Karena dimanapun teman-teman akan menemui hal yang sama deh. Gitu ya. Jadi kemampuan teman-teman merespon, berkomunikasi, itu akan menentukan tanggung jawab dan kualitas teman-teman semuanya. Ya, jadi hindari kata-kata jelek, kata-kata kotor, prasangka pun kalau bisa positive thinking ya, mindsetnya positif, mainnya positif, eh, prasangkanya juga positif, baru berkomunikasi dengan Kaprodi. Yakin deh, Kaprodi itu orang tua kita, menginginkan kita pasti sukses ke sana gitu ya. Tinggal teman-teman komunik dan pastikan teman-teman jangan WhatsApp, please. Karena bahasa tulisan itu susah, beda dengan kalau telepon. Minimal telepon gitu ya. Bapak minta waktunya telepon begitu ya. Jangan WhatsApp, kalau Pak konversi dong gitu ya. Itu tolong ngobrol lagi deh sekali lagi sama kaprodinya. Sampaikan, ini loh Pak capaian pembelajarannya dan ini saya passion banget Pak di sini. Ini memang karir saya ke depan saya memang seperti ini begitu. Itu sih Mbak Ria kalau dari saya itu penting banget itu. Poin komunikasi penting. Mm-mm. Oke, wah insightful banget Pak. Jadi teman-teman ini ya, high quality people show high quality respon juga. Jadi kalau Mm. teman-teman pengen nunjukin kualitas diri yang oke, dimulai dari bagaimana teman-teman merespon situasi. Mm-mm. Situasi yang kita hadapi nggak mesti sesuai harapan kita. Yap. Kadang-kadang ada banyak banget yang di luar atau below harapan kita gitu. Tapi ketika kita pinter dalam menyikapi situasi itu, kita belajar untuk eh, mengontrol diri kita sendiri dan itu poin besar ya Pak Hadi ya. Ya, betul banget. Oke, thank you banget Pak Hadi sudah sharing di malam Sama-sama ini. teman-teman semuanya. Teman-teman, thank you juga udah sharing-sharing, mau curhat bareng, thank you udah hadir dan menyimak. Nah, boleh banget teman-teman kalau pengen kasih ide kok bahas yang ini dong di IG Live minggu depan, Jumat malam, boleh di DM ke ecc.co.id ya. Ide-ide teman-teman pengen dibahas apa sih, pengen diulas apa, mungkin terkait konsolidasi, mungkin masih curhat lagi gitu ya, karena ini masih dalam tahap-tahap penantian gitu ya Pak Adi ya. Oke, jadi status teman-teman akan tidak digantungkan, nanti nunggu konsolidasi selesai, kalau semua clear, baru teman-teman statusnya diperjelas tuh di website Kampus Merdeka. Tenang ya. Oke, bye-bye teman-teman. Thank you Pak Hadi. Sama-sama Mbak Ria, teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tetap sehat, tetap semangat. Happy weekend.